Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cherry dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai konsistensi dalam usaha. Nah, apa itu konsistensi dalam usaha? Konsistensi dalam usaha itu saya kasih contohnya langsung ya. Kalau misalkan saya jualan nasi goreng, ya, saya itu harus konsisten dalam artian kalau misalkan saya promosikan, misalnya saya jualan hari Senin sampai Sabtu, saya Minggu libur. Oke, nah biasanya bisnis sih nggak libur hari Minggu ya, biasanya bisnis tuh libur hari Senin, Selasa, atau Rebo gimana. Tapi contoh aja ya, saya bilang saya libur hari Minggu. Nah saya itu sebagai pengusaha nasi goreng, walaupun boleh bilang gerobak atau kios atau gimana, tapi intinya tetap sama ya. Intinya tetap applicable. Nah, kalau misalkan saya udah bilang sama customer saya, oke, saya buka dari Senin sampai Sabtu. Jam 6 sore sampai jam 12 malam. Nasi goreng kan biasanya malam ya. Nah, saya tuh harus konsisten. Saya harus konsisten bukan hanya dalam hal buka, tapi dalam hal rasa, dalam hal harga, dalam hal... jadi orang gini loh, jadi kalau orang suka nasi goreng saya, dia lagi lapar, dia datang. Dia datang itu saya ada. Jangan sampai pas orang lagi kepengen banget makan, pas orang lagi nafsu-nafsunya pengen cari nasi goreng saya yang katanya enak, tiba-tiba saya nggak dagang. Saya nggak dagang itu mungkin karena sakit, mungkin karena males, atau mungkin karena satu hal dan sebagainya ya. Nah itu satu. Jadi konsistensi buka itu juga sangat penting. Apalagi kalau misalkan Anda toko kelontong, toko bahan bangunan, toko yang dicari orang untuk melakukan usaha ya. Kalau toko makanan masih mending, tapi kalau misalnya kamu toko plastik seorang lagi perlu beli plastik kamu nggak buka, nah itu biasanya adalah pantangan yang sangat-sangat fatal ya biasanya kalau misalnya sampai nggak buka. Jadi kadang-kadang orang kalau satu hari doang kepepet ya masih mending ya, orang tidak akan gimana banget kalau cuma sesekali dalam setahun misalnya cuma 2 kali ya masih mending. Tapi apalagi kalau misalkan kamu sering, karena banyak cerita ya orang yang misalnya mereka itu nggak konsisten dalam buka usaha. Karena orang bilang tutup mau-maunya, buka mau-maunya. Kadang-kadang harusnya jam 9 udah buka, dia jam 11 bosnya baru datang, baru buka. Nah, usaha-usaha seperti ini ya itu sangat-sangat tidak baik. Kenapa? Karena konsumen butuh barang kita, dan akan ada satu titik di mana konsumen bilang saya nggak akan pergi ke toko kamu lagi, atau saya nggak akan beli nasi goreng kamu lagi karena saya nggak yakin kamu bisa buka. Kalau saya lagi lapar, saya lagi butuh, saya ke toko kamu nggak ada, saya udah buang waktu, betul kan? Lebih aman saya ke toko saingan saja gitu kan. Nah, itu dalam segi opening time ya. Opening time, hari buka, termasuk jam buka, termasuk jam tutup juga. Jangan tutup-tutup seenaknya. Kalau misalkan kamu habis, ya sudah, nggak apa-apa. Jangan langsung pulang. Tetap aja nongkrong di sana, nggak apa-apa, bilang aja habis. Jadi orang yakin bahwa ketika saya datang, kamu ada. Ya, jadi kalau misalkan soalnya gini ya, kadang-kadang banyak pedagang makanan tuh nggak ngerti gitu ya. Kadang-kadang saya sendiri beli makan itu saya harus wire schedule saya. Misalnya, saya hari ini udah kepengen makan sate nih. Nanti sore saya mau makan sate aja lah. Ada tukang sate lewat di depan rumah saya ya. Saya sengaja nggak masak. Saya suruh pegawai saya jangan masak di rumah. Kenapa? Karena saya mau makan sate. Nah, kebayang nggak repotnya kalau misalkan saya udah nungguin, saya udah masak nasinya, saya udah masak lontongnya segala macam, ternyata tukang satenya nggak lewat. Ya, menyebalkan sekali, bukan? Nah, itu hal kecil. Tapi kalau misalkan saya jadi pikirnya begini nih, daripada gua siap-siap nanti tukang satenya nggak lewat, udahlah nggak jadi makan sate. Yang rugi siapa? Kalau kamu jualan sate, ada 10 orang aja kayak saya ya, yang bilang, janganlah, saya nggak yakin si A bakal datang, daripada saya nanti udah siap-siapin nasinya segala macam, ternyata dia nggak datang, saya jadi berantakan semua alasannya kan. Nah, begitu juga dengan orang mau makan, misalnya saya mau makan di tempat A gitu ya. Saya nggak yakin dia buka atau enggak gitu kan repot. Nanti udah sampai sana, udah siap-siap waktunya segala macam, nggak buka, harus pindah restoran lagi. Nah, ini semua hal simple, tapi on the grand scheme of things, itu yang biasanya hal simple-simple gini tuh ditumpuk-tumpuk menjadi hal besar. Jadi kamu jangan melakukan, harus konsisten dalam usaha ya. Itu tadi opening time. Nah, yang kedua, kamu juga harus konsisten dalam hal rasa. Kalau kamu restoran, dalam hal rasa, kebersihan, harga nanti yang ketiga. Nah, kalau dalam soal rasa itu biasanya bukan cuma rasa. Kalau misalkan saya jualan itu harus juga dalam bentuk kualitas ya, lebih tepatnya kualitas.
Kalau kamu restoran, kualitas kamu adalah rasa. Kalau kamu pedagang plastik, kualitas kamu ya barang dagangan kamu. Jadi intinya, kalau misalkan saya ke toko kamu, saya mau bilang plastik, merek Mickey Mouse ya ketebalan sekian, ya saya bayar. Saya expect untuk barang kamu itu konsisten dalam hal kualitas. Saya nggak perlu kamu barang lebih bagus, tapi saya pesen ubi, dapat ubi, saya pesen singkong, dapat singkong. Jadi kalau saya pelaku usaha, saya beli barang dari kamu untuk dibuat usaha, saya bisa yakin akan kualitasnya. Kalau kamu dagang, barang kamu sendiri kualitasnya acak kadut, ya sebentar bagus, sebentar jelek, itu biasanya kamu akan ditinggalkan sama buyer. Ya, apalagi buyer industri yang sama-sama buat dagang, mereka sangat-sangat sensitif dengan perubahan kualitas. Kamu nggak perlu dalam satu hari itu, wah barang saya harus super bagus, hari ini super bagus, besok lebih jelek atau gimana. Kamu itu pedagang barang sejuta umat ya, bukan seniman. Kalau seniman ya fair gitu, kadang-kadang dia lagi mood, lagi talk chair, dia mungkin bisa membuat sebuah mahakarya. Kalau lagi nggak talk chair, bikinannya jelek-jelek, sampah semua nggak bisa dijual, ya itu wajar aja. Tapi kalau kamu tukang masak, kamu tukang dagang, kamu segala macam, kamu harus memberikan konsistensi dalam hal rasa dan kualitas. Itu udah mutlak. Kenapa? Karena psikologis buyer itu kadang-kadang lucu ya. Kalau misalkan saya ke restoran apa? Saya ke restoran favorit saya. Satu hari mungkin orangnya lagi mabok, wah kungfunya keluar semua, masaknya super enak, masaknya 2 kali lebih enak dari yang biasa. Harusnya baik dong, rata-rata 7, 7, 7, 7, hari ini saya dikasih 10. Istilahnya tuh hari ini spesial, dia masaknya 2 kali lebih enak. Tapi sialnya buat si restoran itu, dan lucunya juga adalah saya tidak akan meng-appreciate itu sebagai hari ini spesial. Dia masaknya jauh lebih enak. Saya akan berpikir, besoknya saya datang lagi, kok masaknya jadi nggak enak, kemarin lebih enak. Nah, itulah akhirnya dia menciptakan suatu kualitas yang terlalu tinggi sampai dia sendiri tidak bisa mengulanginya, sampai akhirnya orang berpikir bahwa kualitasnya sudah menurun. Jadi ya jangan kadang-kadang orang hari ini gue masak spesial, ya malah efeknya malah negatif gitu. Nah, tidak perlu juga gini loh, pembeli nggak akan salahin kamu kalau hari ini nggak lebih enak dari kemarin. Tapi pembeli akan kecewa kalau misalkan hari ini tidak seenak kemarin. Ngerti ya? Jadi sekali lagi saya ulang, pembeli tidak akan kecewa kalau misalkan hari ini tidak lebih enak dari kemarin. Karena saya harap konsisten. Saya udah tahu sate langganan saya rasanya kayak gini. Jangan sampai lebih parah aja. Nggak usah lebih enak, jangan sampai lebih parah. Tapi kalau misalkan hari ini parah, satenya nggak mateng, lontongnya jadi basi atau lembek atau gimana, itu akan sangat membekas pada saya. Wah, ini udah nggak enak nih. 1 kali, kalau misalkan saya makan sana 100 kali, nggak enaknya sekali, saya masih bisa tolerir. Tapi kalau saya beli 5 kali, 2 kali nggak enak, udah percaya saya nggak akan makan di situ lagi. Kenapa? Karena ya pembeli itu sangat-sangat bawel memang ya. Anda harus hadapi kenyataan ini gitu loh. Kalau misalkan pembeli itu sangat bawel, pembeli itu punya uang, pembeli itu bisa pilih-pilih suka-suka mereka. Saya kalau ini sedikit nggak enak saya bisa pindah. Ya, jadi memang usaha kuliner itu memang sangat-sangat sulit. Jadi harus menjaga kualitas dan mutu. Dan kualitas dan mutu itu identik dengan biaya. Saya pernah bikin video ya, kalau misalnya menjaga kualitas itu sebenarnya gampang. Cuman masalahnya nggak murah. Kamu perlu manajer, kamu perlu jaga terus kualitasnya, segala macem. Dan tadi soal ketiga, apa ya saya bilangnya, ke-1 itu kan opening time. Kedua soal rasa, kualitas, dan ketiga soal harga. Jadi kamu harga, terutama soal harga, kamu juga harus konsisten ya, nggak boleh getok customer, nggak boleh hari ini mahal, besok murah, besok normal, besok lagi super diskon gede, besok lagi nggak ada diskon. Akhirnya pembeli jadi kacau. Ya. Nah, tapi kan promo baik Pak, promo baik. Tapi saya pernah saya akan bagikan kamu suatu kasus lah ya. Jadi ada satu restoran yang cukup terkenal, dia buka dulu cabang di Bandung, dan kebijakan mereka adalah setiap tanggal sekian dan sekian di bulan itu, misalkan tanggal 15 dan tanggal 30 itu diskon 50%. Kelihatannya bagus ya dari segi manajemen ya. Dari segi manajemen mereka inventorisasinya jadi supaya tidak ada yang terbuang. Semua yang sisa-sisa pada tanggal sekian itu dihabiskan dengan harapan diskon 50 akan banyak pembeli ya. Memang kelihatannya sound and good ya. Kelihatannya good. Tapi tahu nggak salahnya di mana? Coba Anda pikirkan sebentar ya. Kira-kira
backfire-nya itu gimana? Nah, backfire-nya adalah orang di kota saya itu hanya menunggu tanggal segitu untuk makan. Jadi kalau tanggal segitu mereka nggak mau datang. Kenapa? Harganya beda banget. Diskon 50%, restorannya cukup mahal. Dia bilang, buat apa gue makan? Gue tunggulah di hari itulah gue baru makan. Nah, jadi mereka itu sebenarnya strategi ini jadi kesannya kayak jadi bumerang gitu loh. Harusnya kamu kasih diskon begitu, akhirnya orang kalau nggak ada diskon nggak makan. Apalagi diskonnya sampai 50%. Which is very good. Kalau misalkan dulu saya makan 400.000, saya cuma bayar 200.000, ya udah di abuse gitu loh. Hari tanggal 15, tanggal 30 kita bawa emak saya, bawa bapak saya, bawa pacar saya, bawa semuanya kita makan di sana. Happy ya. Hari biasa kosong melompong. Nah, jadi akhirnya mereka juga nggak tahan ya, mereka tutup ya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya pribadi, saya lebih berpendapat sebaiknya Anda konsisten saja. Harga, mutu, jam buka itu semua konsisten ya. Memang namanya kalau dagang itu memang kita harus konsisten. Kalau kita orang Tionghoa percaya gitu, kamu harus dagang tuh nggak boleh nggak buka ya. Jadi pantangan besar buat kita tuh untuk tidak buka. Kalau pabrik, kalau misalnya kantor masih sedikit fleksibel ya, karena kantor itu kan urusannya mungkin bisa menunggu 1-2 hari. Tapi kalau kamu buka makanan, restoran, retail, kelontong, itu tidak ada maaf ya. Kamu harus stabil buka. Kalau misalnya memang mau libur ya nggak apa-apa, kita juga perlu libur. Tapi umumkan ke pembayar kamu, misalnya oke, bakmi David, pokoknya setiap Selasa saya mau libur. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi orang tahu gitu. Jadi orang Selasa mereka nggak akan kecewa. Mereka tahu kamu tutup, mereka nggak akan meluangkan waktu untuk datang ke sana dan ternyata tutup gitulah. Ini yang paling ditakuti semua penjual gitu ya, customer pada pergi. Nah, begitu juga sebenarnya dengan overcrowded. Overcrowded juga efeknya sangat negatif ya, karena memang kelihatannya enak ya, pembeli antri sampai banyak begitu antri mau makan restoran kita. Itu oke, tapi kalau kebanyakan overcrowded, akhirnya orang akan bilang, saya males lah ke sana. Kemungkinan besar saya nggak dapat tempat, kemungkinan besar antrinya sampai 1-2 jam, akhirnya saya memilih untuk tidak datang sama sekali dan makan di tempat lain. Ya, tapi itu video nanti, itu video berikut ya. Saya nggak akan panjang lebar lagi. Jadi ingat ya, kalau kamu usaha, begitu juga dengan kerjaan. Kalau kamu kerjaan, kamu juga harus konsisten. Kalau kamu desainer, kamu harus konsisten. Kamu harus tepat waktu ya. Jadi kalau misalnya bilang 3 hari. Kalau misalnya kualitasnya sesuai dengan standar kamu. Jangan misalnya kamu lagi dikejar deadline, kamu asal-asal bikin sampai reputasi kamu rusak sendiri. Konsistensi dalam pegawai freelance itu sama dengan konsistensi seorang tukang nasi goreng. Kurang lebih tukang penjual makanan itu sama ya. Kalau sekali 2 kali kamu jelek, kamu nggak akan, ya nggak apa-apa lah. Orang mungkin masih kasih kamu kesempatan. Tapi kalau misalnya 5 kali kamu angit-anginan, mut-mutan, kadang bagus, kadang jelek, orang tidak akan mau ambil resiko. Saya nggak akan mau bayar freelancer designer yang sebentar bagus, sebentar jelek. Nanti kalau udah jelek, saya harus bayar. Mendingan saya cari orang yang ceilingnya tidak begitu tinggi ya. Jadi dia nggak mungkin bisa bikin mahakarya tapi dia lebih stabil ya. Jadi sekali lagi jangan remehkan konsistensi dalam usaha dan dalam profesi itu sangat-sangat penting ya. Saya juga gitu, saya berusaha bikin video itu sekarang ya, saya mulai konsisten. Kalau misalnya 1 minggu sekali upload, ya 1 minggu sekali upload ya kan. Walaupun kadang sibuk, kadang gimana ya, tapi itu adalah bagian dari konsistensi saya. Oke, nah sekian dan terima kasih. Jadi ingat ya, stay konsisten. Berikan yang ya nggak usah super tapi konsisten. Oke, jadi konsisten dalam usaha Anda. Oke, sekian dan terima kasih.